Bank ATM sudah muncul ya, $314.159. Tuh postingan si Sega ya. PATM sudah muncul 3141959 US dollar. Boom. ATM-nya meleduk gara-gara ngalu ya. Jadi postingan-postingan saya itu kalau teman-teman lihat itu ya sedikit menghibur ya. Menghibur tapi mendidik teman-teman pionir supaya jangan terlalu berhalu lah. Entar muncul PBN halu lagi, muncul World Bank OP halu lagi, muncul P Bank ATM halu lagi. Itu kayak si Sega itu yang buat konten kreator Facebook itu kan selalu menyebarkan informasi yang tidak akurat menurut saya ya. Walaupun ada di di P browser tapi kan tetap aja penyesatan ya. Kan itu kan aplikasi-aplikasi bisa dibuat sama pionir di seluruh Indonesia ya. Di seluruh dunia lah. Jadi kalau kita mau buat mendukung harga GCP 1 miliar pun bisa kita buat di P browser itu lewat P apps Studio atau lewat development. Kita buat saja aplikasi pakai komputer kayak gini ya. Kita buat aplikasi yang mendukung nilai GCP. Kita buat seolah-olah apa yang diinginkan oleh pionir GCP masuk semua dalam aplikasi tersebut. Maka muncullah P-Bank itu. P-Bank itu kan atau PBN ya. PBN itu kan dia mengatakan bahwa tidak bisa menukarkan koin yang di bursa tetapi koin yang real asli dari wallet kita. Itu kan keinginan pionir, itu kan penyesatan yang terjadi di sosial media yang dipakai sama dia untuk mengelabui pionir lagi, mendukung aplikasinya gitu. Ujung-ujungnya nggak bisa juga dicairkan. Ya, nggak ada yang bisa cairkan nilai GCP ya. Kalau tukar barter ada, tapi kan korban korban pedagangnya kan banyak yang sudah berkorban rugi, ada yang hampir ratusan juta, ada yang puluhan juta dengan nilai GCP. Dapat koin 0,00 sekian nggak bisa ditukar, serius nggak bisa tukar. Ada nggak bisa yang sudah barter dengan nilai GCP dapat koin bisa ditukar nggak di bursa? Ada nggak bursa yang menerima dengan koin P dengan nilai GCP? Kalau nggak ada, kalian itu hanya halu. Rusak batin kalian itu, ikuti itu si Dorisin. Ya. Penyebab semua ini ya penyesatan atau banyak muncul-muncul aneh-aneh di komunitas Pinatok itu akibat dari Dorisin. Ya. Orangnya mana? Orangnya ini. Ini orangnya ini. Ya, yang pakai filter muka kayak GCP has been successful already. itu penerusnya di Indonesia si Nonce, Yan Labele, Yohanes, siapa namanya, Hendra Tambani, itulah mereka komplotan penyesatan di seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian nonton ada si Nonce, ada si Yan Habelek yang sering posting di Facebook, kalian harus hindari orang-orang kayak gitu yang posting GCP karena meracuni. Mendingan kalian ikut apa yang Kortem sudah buat sekarang. Dia sudah sediakan bursa sinkronisasi dengan blockchain, tinggal Anda masuk di bursa, transaksi, Anda jual beli, ambil untung dari situ, modal dari koin yang Anda sudah punya, Anda masukkan ke bursa, Anda tradingkan, ambil untung dari situ ya. Itu lebih praktis, nanti lebih bagus daripada Anda ikut GCP cuman halu tapi nggak ada bukti. Saya ikut trading di bursa karena bursa sudah disediakan oleh Kortem. Ada di P browser itu 5 bursa yang sudah terintegrasi KYB. Terus kalian hindari bursa lagi. Kasihan nasib kalian ya. Pembodohan global namanya. Stop ya. Kedunguan kalian itu harus dihentikan. Ya. Si Dori sama si Nonce itu kan mereka seolah-olah mengikuti Kortim, tapi mereka menyisip GCP di dalam doktrinisasi tersebut. Makanya saya lihat mereka bilang pendidikan itu penting, ujung-ujungnya pendidikan doktrinisasi GCP 314159. Mereka pakai kebenaran dari Pinatok lalu mereka sisipkan doktrinisasi GCP. Makanya muncul dualisme harga, muncul penyesatan beli tukar ini koin di bursa dan koin di wallet itu beda. Kan itu semua akibat dari Dorisin turun ke Sinonce dan para serikatnya itu yang ada di Indonesia. Makanya kalau teman-teman lihat postingan GCP, ujung-ujung itu dari Dorisin. Itulah penyebab utamanya gitu, ya. Jadi harus berhati-hati dengan yang namanya Doris dan juga Nonce. Semua mereka GCP itu kalian harus hati-hati. Mendingan
kita nambang, walaupun koin dikit, kita beli. Simpan koin Pi untuk masa depan kita 5 tahun ke depan ya. Ini ada di sini kan ada yang bapak ini yang dulu pernah WA ke saya ya, yang istrinya tinggalin gara-gara ikut GCP ya. Saya pernah postingnya video-video saya itu. Kan ada bapak ini kan dia istrinya kan sampai cerai kan gara-gara ditinggalin sama istrinya gara-gara GCP. Istrinya punya 2000 lebih koin, nambang dari 2019, ikut penyesatan GCP Doris. Akhirnya sudah rumah tangganya berantakan ya. Akhirnya istrinya tinggalin dia ke Jawa Tengah, tinggalin dia dengan pekerjaannya ya. Dia tetap nambang tapi dia realistis orangnya. Jadi ini orangnya ini ya. Saya tunjukin ya SWA-nya dulu ya. Ya ini kan di sini di WA sini ya. Saya tunjukin aja singkat ya. Dia barusan WA ke saya juga. Sabar ya. Dia katakan seolah-olah menunggu Prabowo, sabar ya. Jujur saya karena ini sampai cerai sama istri saya, sama istri karena masalah ini, bahkan putus komunikasi sudah 3 tahun karena istri sudah lumayan banyak Pi dan ambisi ke 4,7 miliar Dorisin ya, atau si Nonce itu postingan saya dulu, silahkan Anda lihat lah. Tapi tadi pagi dia kirim lagi saya video-video ya. Video-video ini kan ya inilah dia katakan ya sudah nggak percaya sama postingan di Facebook yang menyebarkan tentang GCP ya. Terus aplikasi ada cuman kita berpikir ke logika prinsip saya. Sudah besar berita epi tidak akan masuk ke saya apapun bentuknya yang ada menjurus ke penyesatan dan manipulasi yang menurut logika saya. Itu menurut logika saya menguntungkan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab dan juga tidak masuk akal sehat dan logika. Itu semua permainan AI. Ya banyak ya psikosasi itu kan. Ya digital canggih ya, digital canggih. Orang-orang sekarang kalah canggih dengan ciptaannya sendiri ya. Itu dunia terbalik katanya. Oke. Jadi saya katakan gini ya. Pokoknya Pak, kalau masih ada GCP di dunia ini, GCP Doris, otomatis tetap ada penyesatan terus Pak. Itu aja. Kalau nggak ada GCP, pasti aman gitu, aman. Nggak mungkin lah ya muncul-muncul PT-PT atau penipuan-penipuan lewat Facebook yang mengatasnamakan GCP ataupun ya muncul doktrin-doktrin yang salah tentang Pinetok ya. Kalau masih ada GCP Doris tetap pasti ada penyesatan baru lagi nanti di masa depan. Ya mudah-mudahan Pinetok itu ambil tindakan mengatakan bahwa nilai tersebut tidak bisa dipakai untuk di ekosistem lebih bagus ya. Kalau ada, tapi kayaknya nggak bisa karena itu kan core team nggak punya hak untuk bicara masalah nilai gitu. Semua diserahkan ke pasar. Makanya agak ribet juga. Ya caranya untuk bisa melawan GCP ya kita ini pionir yang ngerti. Harus lawan buat video supaya bisa kurangi penyesatan GCP di seluruh Indonesia ini. Kalau di luar negeri ya persetan dengan mereka mau telan bulat-bulat, mereka mau jungkir balik dengan GCP ya mereka yang rugi. Tapi kalau Indonesia kan kasihan kan masyarakat kita, saudara-saudara kita yang masih awam di dunia kripto kan kena dengan hal-hal seperti ini kan. Itu yang sangat disayangkan gitu. Sehingga banyak masalah yang terjadi di rumah tangga atau dimanapun itu kan gara-gara GCP. Ujung-ujungnya gara-gara Dorsin penyebab utamanya itu. Oke, jadi itu saja Sobat Pionir ya. Sedikit edukasi buat teman-teman pionir di seluruh Indonesia. Mendingan berhenti mengikuti GCP, ikutlah yang benar dari Pinetwork. Ya kalau Anda punya impian $100 itu pasti. Kalau masih punya koin dikit, silakan Anda serok sendiri di bursa atau di on-ramper. Beli, koin asli kok. Kalau nggak bisa beli ya kontak nomor WA saya ya. Silakan kontak nomor WA saya ada ini di bawah sini ya, saya bantu lah untuk teman-teman bisa dapatkan koin Pi langsung dari wallet Pi browser saya. Amanah sama Yosua ya. Saya bukan sekedar yang namanya ambil keuntungan atau profit, enggak. Maksud saya gini, saya kan sudah lama menambang, koin saya juga banyak. Ketika pionir juga yang baru bergabung merasa peluangnya bagus di Pinetok, tetapi koinnya dikit, saya buka layanan ini bagi teman-teman yang nggak bisa gunakan on-ramper atau bursa. Kalau Anda bisa gunakan silakan.
silakan Anda transaksi sendiri gitu. Kalau nggak bisa, saya fasilitasi ya, karena banyak juga yang ya mohon maaf ya, yang gaptek nggak bisa gunakan aplikasi on ramper di menu buy itu kan kesulitan kan. Bapak-bapak yang di atas umur 50 tahun, ibu-ibu kan sangat sulit gunakan yang agak sedikit-sedikit menguras pikiran dan mata. Namanya kita harus registrasi segala macam, kadang-kadang mereka bingung. Apalagi gunakan bursa kayak OKX itu kan ya susah ya. Kalau saya sih kita yang muda-muda aman gitu. Yang sudah biasa dengan digitalisasi aman. Kalau yang bapak-bapak mereka yang sudah terlanjur ikut Pineltok, ibu-ibu, ya mereka mau beli koin kan bingung beli sama siapa gitu. Takut ketipu di Facebook. Karena banyak yang menipu kan, nggak ada videonya, nggak ada wajahnya ya. Ya, itu yang saya buka layanan ini. Kan ada yang katakan, lah kenapa nggak beli di bursa aja, kenapa beli di Bang Yos gitu kan. Saya ya terserah, kalau mau bisa beli di bursa silakan. Bagi yang nggak bisa beli di bursa di on ramper karena ribet gitu, mendingan saya bantu gitu. Kalau saya mau ajarin lewat Facebook ya saya bukan buka kuliah ya, silakan Anda belajar otodidak aja di YouTube, banyak kok video cara beli di bursa atau di on ramper itu. Cuman kan ya tergantung ya, tidak semua orang bisa gunakan cara itu. Makanya saya tetap buka layanan dan banyak juga teman-teman yang beli di saya gitu, selisih 200 rupiah, 300 rupiah ya, 500 rupiah nggak apa-apa lah. Kan saya juga hitung-hitung kan harga ini kan belum begitu naik signifikan. Kadang saya beli di harga 4.000 tiba-tiba sekarang 3.600 kan. Saya juga boncos ya, saya nampung-nampung di harga 4.000, saya jual ke teman-teman ke 3.800. Saya juga boncos. Kadang-kadang kayak gitu, kalau harga lagi fluktuatif nggak jelas atau harganya turun terus, kayak saya yang rugi juga. Oke, Sobat Pionir ya, itu saja yang saya ingin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.